Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan YouTube channel aku. Aku berharap kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kali ini aku akan membahas salah satu kasus pembunuhan yang menggemparkan Hollywood pada akhir 1960-an, yaitu tewasnya aktris Sharon Tate di tangan para anggota sekte. Nah, Tate yang tengah hamil tua dibunuh secara brutal bersama dengan 3 orang temannya, yang juga menginap di kediamannya di kawasan Beverly Hills, California. Mirisnya pembunuhan itu sebenarnya adalah pembunuhan yang salah alamat. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja ke ruang bedah. Sharon Mary Tate Polanski adalah aktris dan juga model Amerika yang terkenal pada tahun 1960-an. Ia juga merupakan istri dari sutradara Roman Polanski. Selain dikenal karena karirnya di Hollywood, nama aktris ini juga mengingatkan pada kematian tragisnya yang terjadi pada tahun 1969. Pada pertengahan tahun 1969, suami Tate yang bernama Roman Polanski akan mengerjakan proyek filmnya di Eropa. Tate juga ikut bersama dengan sang suami ke sana. Namun dia kembali ke Amerika 3 minggu lebih awal. Sementara itu Polanski masih berada di Eropa untuk menyelesaikan syutingnya. Tate saat itu tengah hamil tua. Usia kandungannya sudah mencapai 8,5 bulan dan sedang menunggu kelahiran putra pertamanya. Tate sempat difoto oleh fotografer di kediamannya pada tanggal 6 Agustus 1969 dan merupakan salah satu foto terakhirnya sebelum dia tewas. Saat itu Sharon Tate tengah berada di kediamannya di 10050 Cielo Drive di Los Angeles Benedict Canyon, kawasan elit Beverly Hills di California. Di dalam rumah itu ada menginap Jay Sebring, penata rambut yang juga mantan kekasih si Tate, teman Polanski yang bernama Frykowski, dan kekasihnya yang bernama Abigail Folger. Sementara itu, Charles Manson adalah seorang pemimpin sekte sesat yang diberi nama keluarga Manson atau Manson Family. Sekte ini memiliki pengikut-pengikut setia yang bahkan begitu setianya mereka akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh si Manson ini, termasuk melakukan pembunuhan keji. Sebelum membentuk sekte sesat tersebut, pada tahun 1968, Manson yang dikenal sebagai sosok karismatik dan setengah gila, rupanya mengenal beberapa musisi dan pesohor Hollywood. Pernah beberapa waktu ia menghubungi produser musik Terry Melcher dan menyatakan niatnya untuk menjadi musisi. Namun sepertinya si Melcher ini tidak memuluskan langkah Manson yang akhirnya membuat pria itu menaruh dendam kepada si Melcher ini. Lalu pada tanggal 8 Agustus 1969, ia memberikan instruksi kepada Tex Watson, salah seorang tangan kanannya yang kemudian bersama dengan 3 anggota Manson Family yang semuanya wanita, di antaranya bernama Susan Atkins, Linda Kasabian, dan Patricia Krenwinkel, untuk pergi ke 10050 Cielo Drive di mana Melcher tinggal. Tempat itu memang pernah ditinggali oleh Melcher, kekasihnya yang bernama Candice Bergen, dan musisi Mark Lindsay. Namun pada Januari 1969 mereka sudah pindah dari sana. Penghuni baru rumah itu tidak lain adalah Sharon Tate dan Roman Polanski. Dan tampaknya Manson sama sekali tidak mengetahui hal itu. Nah, Manson memerintahkan pada mereka untuk pergi ke 10050 Cielo Drive dan menghabisi siapapun yang ada di sana tanpa ampun. Nah, Manson bersama dengan wanita-wanita itu lalu pergi menuju ke Cielo Drive. Saat itu tengah malam tanggal 8 Agustus 1969. Mereka memarkirkan mobil di bawah bukit dan dengan berjalan kaki menuju rumah Tate. Terpikir bahwa mungkin saja gerbang rumah itu dipasangi alarm, maka mereka lalu lewat samping kanan gerbang dan masuk ke pekarangan rumah.
Mereka sempat berbaring di rumput-rumput halaman untuk menghindari sorotan lampu depan. Saat itulah aksi mereka terlihat oleh seorang anak muda yang berusia 18 tahun. Dia bernama Stephen Perrin yang baru saja berkunjung dari William Garretson. Watson kemudian mengarahkan senapan kaliber 22 pada pemuda itu. Anak muda yang ketakutan itu kemudian memohon agar tidak disakiti. Namun Watson menyerang Perrin dengan pisau dan menusuknya sebanyak 4 kali di dada dan di perut. Tidak lama kemudian Perrin pun tewas. Watson dan ketiga wanita itu kembali melanjutkan aksi mereka. Mereka masuk ke dalam rumah melalui sebuah jendela yang terbuka. Frykowski yang sedang tertidur di ruang tengah ditendang kepalanya oleh Watson. Dia terbangun dan bertanya siapa orang yang ada di hadapannya itu. Watson kemudian menjawab, "Aku adalah iblis dan di sini untuk melakukan urusan iblis." Tidak lama kemudian, Atkins dan Krenwinkel menemukan 3 orang penghuni rumah lainnya. Mereka lalu memaksa ketiganya menuju ke ruang tengah. Nah, Watson kemudian mengikat Tate dan Sebring bersama-sama. Sebuah tali panjang yang telah dipersiapkan sebelumnya digunakan untuk mengikat leher kedua orang itu. Sebring sempat protes kepada si Watson ini yang memperlakukan Tate dengan kasar, mengingat karena si Tate ini sedang hamil. Tanpa banyak bicara, Watson menembak Sebring lalu menikamnya berkali-kali. Sementara itu, Folger kembali ke kamarnya untuk mengambil dompet dan mengambil uang $70 dari dalam dompetnya. Ia lalu melarikan diri dari Krenwinkel dan berlari ke halaman dekat kolam renang. Namun wanita malang itu berhasil ditangkap oleh mereka. Krenwinkel menikamnya dengan pisau sebanyak 28 kali. Tusukan sebanyak itu membuatnya tewas bersimbah darah di halaman rumah. Di lain pihak, Frykowski yang tangannya diikat handuk berusaha melakukan perlawanan. Ia menikam kaki Atkins dengan pisau lalu melarikan diri menuju pintu depan. Sayangnya si Watson telah menunggunya di pintu depan. Ia berhasil tertangkap. Watson lalu menembaknya. Seperti tidak puas, ia juga menikam Frykowski. Namun rupanya pria itu belum tewas dan masih berusaha berjalan dan menyeberangi halaman rumah. Watson lalu menghabisinya. Dan Frykowski menerima sebanyak 51 tikaman dari si Watson ini. Lalu tinggallah Tate yang masih hidup dengan tali mengikat di lehernya, sementara Sebring yang ada di sebelahnya telah tewas dibunuh. Tate berkali-kali memohon agar dirinya dan bayi yang dikandungannya itu dibiarkan tetap hidup. Namun tanpa ampun, Atkins dan Watson menusuk Tate sampai 16 kali. Darah bersimbah di ruang tengah. Aktris cantik itu akhirnya tewas. Sesuai dengan perintah Manson, setelah melakukan pembantaian itu, mereka lalu meninggalkan tanda di depan pintu rumah, menggunakan darah Tate dan juga handuk yang mengikat tangan Frykowski. Atkins menulis kata "pig" di pintu masuk depan. Di perjalanan, mereka mengganti pakaian yang telah berlumuran darah dan membuang senjata-senjata. Sedikit cerita tentang sekte Manson Family. Charles Miles Manson membentuk sekte yang dinamainya keluarga Manson atau Manson Family Nol pada tahun 1968 dan beranggotakan sekitar 100 orang. Kelompok ini tadinya tidak lebih dari sekedar kelompok hippie yang cinta damai dan suka mabuk-mabukan. Mereka menyebut diri mereka sebagai kelompok yang bergaya hidup bebas, gonta-ganti pasangan seksual, dan menggunakan narkoba. Namun belakangan orang-orangnya berubah menjadi pembunuh keji. Bahkan menurut mereka setidaknya telah ada 35 orang yang meregang nyawa di tangan mereka. Manson yang dikenal karismatik itu punya banyak pengikut setia yang rela melakukan pembunuhan untuknya. Manson sudah dianggap sebagai manusia setengah dewa. Beberapa anggotanya bahkan menganggapnya sebagai reinkarnasi dari Yesus. Sementara itu, anggota kelompoknya yang merupakan para perempuan pembunuh ini dianggap Manson seperti bidadari. Ia mengambil sebutan ini dari mitologi Yunani Phares of Greek. Kembali lagi di cerita pembunuhan tadi, setelah melakukan serangkaian pembunuhan sadis, mereka akhirnya berhasil ditangkap 5 bulan kemudian. Manson memang tidak terlibat langsung dalam kasus-kasus pembunuhan, namun dia adalah otak dari pembunuhan itu. Menurut Manson, pembunuhan yang dilakukannya pada Tate merupakan pembunuhan acak yang merupakan bagian dari persiapan skenario akhir zaman yang disebutnya Helter Skelter, yang diambil dari lagu The Beatles.
Tujuan Manson adalah menimbulkan kepanikan dengan membunuh orang-orang kulit putih, lalu membuat warga kulit hitam menjadi kambing hitam atas pembunuhan-pembunuhan tersebut. Hal ini kemudian akan memicu terjadinya perang antar ras, seperti ramalan Manson. Peradilan terhadap Manson dan para pengikutnya berlangsung hingga 9,5 bulan dan menarik perhatian publik Amerika. Dalam sebuah kesempatan, Manson muncul dengan sayatan di keningnya membentuk huruf X, sedangkan pada kesempatan lainnya ia mengganti tanda itu dengan simbol swastika. Hal yang tak kalah gila dilakukan pula oleh 3 wanita pengikutnya yang jadi tersangka. Mereka menyayat kening dengan tanda X dan menggunduli kepala mereka. Selama pembacaan kesaksian, ketiganya kerap menyanyikan lagu Manson dan tertawa-tawa di ruang sidang. Pengadilan mereka penuh dengan drama. Pada suatu ketika, Manson berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk ke arah hakim dan mengatakan akan memenggal kepala si hakim itu. Maka sejak saat itu hakim selalu membawa pistol dalam setiap persidangan untuk berjaga-jaga. Pada tahun 1971, Manson dan para pengikutnya divonis hukuman mati yang kemudian diringankan menjadi penjara seumur hidup. Pada tanggal 19 November 2017, akhirnya Manson meninggal dunia di penjara setelah sakit hampir setahun sebelumnya. Bagaimanakah tanggapan kalian dengan video kali ini? Masukkan di kolom komentar ya tanggapan kalian. Sampai di sini dulu video dari aku dan terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya.